Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Komunikasi Kesehatan. Hari ini adalah topik ke-8 yang merupakan lanjutan dari topik ke-7 kemarin, masih tentang komunikasi massa gitu ya. Jadi kalau kemarin di topik 7 kita mempelajari tentang komunikasi massa melalui tulisan, jadi misalnya seperti di media cetak, di buku, di koran, seperti itu. Nah, sekarang kita mempelajari tentang komunikasi massa yang sifatnya adalah audio visual. Baik, kita lanjutkan. Jadi, sebelum kita masuk ke komunikasi massa yang sifatnya audio visual, kita mulai dulu mempelajari tentang komunikasi massa melalui audio, lalu yang akan berkembang nantinya menjadi komunikasi massa visual, lalu menjadi komunikasi massa audiovisual, lalu nantinya akan berkembang seperti saat ini, yaitu internet dan media digital. Lalu kita nanti juga akan sedikit mempelajari tentang komunikasi massa dalam gizi dan kesehatan, maksudnya dalam promosi gitu ya, promosi gizi dan kesehatan. Nah, kita mulai dari sejarah media massa melalui suara atau audio. Jadi, cikal bakal adanya media massa melalui audio itu adalah dengan penemuan alat yang disebut dengan telegraf. Jadi ditemukan pada tahun 1840 oleh Samuel Morse. Dia menemukan telegraf yang mana dia bisa mengirimkan sinyal yang nanti bisa diterjemahkan menjadi pesan gitu. Nah, itu dikirim melalui kabel gitu ya. Nah, pengirimannya itu dalam bentuk sandi Morse. Jadi tidak menggunakan huruf alfabet seperti yang kita gunakan untuk mengirim pesan dari HP misalnya langsung A B C D E gitu enggak. Jadi dia menggunakan sandi Morse. Jadi misalnya titik titik strip kayak gitu. Nah, nanti itu huruf apa gitu. Nah, itu adalah sandi Morse yang mana saya juga tidak terlalu hafal untuk sandi tiap-tiap hurufnya gitu ya. Tapi yang jelas dia dikirim melalui sandi Morse dan nanti bisa diterjemahkan ke dalam huruf alfabet. Nah, selanjutnya penemuan dari Samuel Morse itu dikembangkan oleh Guglielmo Marconi, yang mana dia menemukan telegraf yang tidak memerlukan kabel gitu ya, kabel. Jadi disebut juga dengan nirkabel atau wireless. Dia memanfaatkan penemuan Heinrich Hertz tentang pengiriman sinyal elektromagnetik. Jadi dia tidak lagi mengirimkan pesan itu via kabel, tapi dirubah menjadi sinyal elektromagnetik yang bisa memancar gitu ya, yang tidak harus menggunakan kabel. Jadi dia mampu mengirimkan pesan tanpa medium kabel. Nah, pada kisaran periode yang sama, di 1800 akhir dan 1900 awal, radio ditemukan oleh Nathan B. Stubblefield dan Reginald A. Fessenden, yang mana dia menjadi media massa untuk menyiarkan cuaca dan musik. Jadi memang ketika awal adanya penemuan tentang telegraf itu menarik minat banyak orang gitu ya. Jadi untuk mengembangkan itu gitu. Nah, ketika akhirnya si Marconi ini bisa menghasilkan telegraf nirkabel, dia bisa mengirimkan sinyal elektromagnetik di tempat yang lain, itu ada juga yang tertarik dengan penemuan itu dan dia merumuskan sesuatu yang berbeda. Jadi bukan mengirimkan pesan dari orang ke orang seperti yang dilakukan telegraf, misalnya si A mengirimkan ke si B gitu. Tapi lebih kepada ke penemuan media massa. Jadi dia mencari atau menemukan sebuah alat yang mana dia bisa membroadcast sesuatu gitu. Jadi misalnya menyiarkan cuaca, menyiarkan musik hanya untuk kalangan terbatas, tapi tidak hanya satu orang gitu. Nah, ini yang ditemukan oleh si Nathan Stubblefield dan Reginald A. Fessenden ini. Lalu penemuan itu juga akhirnya dikembangkan lagi oleh Lee De Forest yang mengembangkan radio dan televisi, yang mana menjadi awal mula masa audio visual gitu ya. Nah, ini
ada infografis menarik dari Tirto ID, yang dia menjelaskan tentang perkembangan telegraf di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri telegraf atau pesan yang disebut dengan telegram itu masih dipakai sampai tahun 1900-an ya, 1990-an bahkan gitu. Jadi di kantor pos tuh kalau misalnya mengirimkan pesan ke saudara di sana gitu masih menggunakan yang disebut dengan telegram gitu. Nah, ternyata perkembangan telegraf di Indonesia itu juga dibawa oleh orang Eropa gitu ya. Jadi Raja Willem III menyetujui proyek pembangunan jaringan telegraf di Hindia Belanda. Jadi setelah telegraf itu ditemukan di Eropa, lalu setelah itu dikembangkan gitu ya. Jadi ini bisa nih dibangun juga di Indonesia misalnya seperti itu. Lalu di tahun 1856 itu dibangun jaringan telegraf pertama di Hindia Belanda. Jadi selesai dibangun tahun 1857 yang menghubungkan Batavia dan Surabaya. Lalu tahun 1870 berkembang lagi Batavia Singapura dan Banyuwangi Australia. Lalu pada tahun di atas tahun 1900 di mana di 1800 akhir si Marconi ini sudah menemukan telegraf tanpa kabel. Nah, di sini tahun 1933 baru mulai beralih ke telegraf nirkabel. Jadi di mana telegrafnya itu bisa dikirimkan melalui jaringan elektromagnetik. Nah, ini selanjutnya radio yang tadi hanya awalnya dikembangkan itu hanya bisa kepada orang yang jumlahnya terbatas, dia dibuat menjadi sistem broadcast gitu ya. Nah, ini ditemukan oleh si David Sarnoff mengembangkan radio. Jadi radio itu awalnya untuk komunikasi orang per orang atau titik ke titik menjadi satu sumber ke banyak titik, yaitu prinsip broadcast. Jadi awalnya itu karena radio itu waktu dikembangkan pertama kali itu nggak portable, maksudnya alatnya itu besar dan hanya bisa ditempatkan di satu titik tertentu, nggak semua orang punya. Jadi dia masih sangat terbatas dari pengiriman dari satu titik ke titik yang lain, maksudnya hanya kepada tempat-tempat yang punya punya alat radionya gitu ya, karena dia besar gitu. Nah, si David Sarnoff ini mengembangkan radio menjadi satu paket alat dalam satu kotak yang mana dia bisa digunakan skala rumah tangga. Nah, seperti yang sekarang kita bisa temukan gitu ya. Jadi radio-radio yang mana dia sudah alatnya itu sudah dirakit dan dijadikan dalam satu kotak yang portable, yang mana masing-masing rumah tangga itu bisa mengakses gitu. Nah, radio kemudian menjadi sumber hiburan dan informasi. Jadi dari situ dengan adanya siaran-siaran itu akhirnya didirikanlah stasiun-stasiun radio yang mana dia menyiarkan berbagai jenis berita gitu ya. Ya bisa cuaca, ya bisa musik, ya bisa yang lain gitu, atau info-info terkait dengan daerah tersebut misalnya. Lalu pada saat itu karena banyaknya yang berminat dengan radio, akhirnya crowded gitu ya, kayak zaman sekarang tuh kalau pas sinyalnya tuh banyak yang pakai itu terus jadi ruwet gitu ya, jadi jaringannya tuh sering terganggu. Nah, akhirnya supaya lebih teratur, akhirnya saat itu frekuensi radio ditentukan. Jadi membuat seperti peraturan bahwa misalnya nih ada yang dilihat di gambar ya, misalnya suara gamma tuh dapatnya 101,7 FM. Ya udah, kalau suara gamma tuh akan selalu disiarkan di frekuensi tersebut gitu. Nah, ini adalah contoh ya, yang gambar di sebelah kanan itu radio yang sekarang masih ada di Indonesia gitu. Mungkin masih ada yang masih sering mendengarkan gitu radio. Kalau saya sendiri dulu radio itu tenar, itu waktu pertama kali handphone tuh punya radio gitu ya, sekitar saya SMA itu tahun 2005-2006. Jadi waktu itu
handphone itu baru hit-hitnya itu bisa memasukkan radio ke dalamnya gitu. Jadi saya SMP kelas 3 itu handphone Nokia yang 3310, 3315 itu baru keluar dan itu bisanya cuma buat telepon dan SMS. Lalu saya mulai SMA itu sudah mulai ada handphone yang bisa untuk radio gitu. Jadi dia dilengkapi dengan headset gitu. Nah, itu dulu suka banget dengerin radio gitu ya. Kalau dulu kan belum ada MP3, belum ada seperti sekarang podcast, pakai Spotify belum bisa ya. Jadi bisanya pakai radio gitu dan dulu tuh radio tuh menurut saya lebih ringan daripada televisi. Jadi kalau kita penat, kalau kita capek, itu radio itu lebih lebih membantu untuk healing daripada kalau kita menonton televisi gitu. Nah, itu adalah radio yang mungkin sekarang udah apa ya, radio pun sekarang sudah mungkin dibuat digital gitu ya. Jadi nggak radio konvensional, jadi siaran-siaran radio itu bisa diakses juga melalui internet gitu. Nah, kita masuk ke komunikasi massa visual. Nah, jadi sebenarnya komunikasi atau media massa melalui gambar itu sudah mulai dari beratus tahun yang lalu gitu ya. Tapi dulu dimulainya dengan pahatan atau patung. Jadi kalau kita lihat misalnya di mana di candi atau di gua itu ada apa pahatan atau gambar lukisan itu merupakan cara komunikasi massa melalui visual gitu ya. Jadi mereka menggambarkan itu sehingga orang lain yang melihat itu tahu, oh di sini ada cerita seperti ini, yang mau disampaikan orang yang memahami cerita itu apa gitu. Dan juga dulu ada pertunjukan atau teater gitu ya. Jadi kalau dulu itu di bangsa Romawi, kalau tidak salah itu ada misalnya kayak lapangan besar untuk pertunjukan gitu dan orang akan datang ke stadium itu untuk menonton gitu ya. Nah, itu juga melalui gambar atau visual karena mungkin suaranya nggak terlalu terdengar, hanya bisa menonton kalau zaman dulu ya. Nah, media gambar atau visual selanjutnya berkembang dari skala kelompok ke skala yang lebih luas gitu. Jadi kalau dulu itu misalnya dia ada patung atau ada eh, apa namanya gambar di goa, itu yang bisa mengakses ya hanya orang-orang di sekitar situ gitu. Lalu pada tahun 1830 mulailah ditemukan teknologi foto. Jadi orang bisa berfoto, bisa mencetak foto, dan tahun 1840 foto itu mulai banyak beredar. Jadi pada akhir tahun 1800-an foto dapat diproduksi secara massal dalam bentuk buku, koran, dan majalah. Jadi tadinya foto itu hanya bisa dibuat, dicetak untuk kalangan terbatas gitu. Nah, sekarang yang pada akhir 1800-an itu mulai foto itu bisa diproduksi secara massal. Jadi masuk ke koran, masuk ke majalah gitu. Nah, berkembang sampai saat ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari sejarahnya yang perkembangan audio dan gambar itu sebenarnya beriringan ya. Jadi ada orang yang dia concern untuk mengembangkan komunikasi massa melalui audio dan juga ada orang yang concern mengembangkan media massa melalui gambar atau visual gitu. Nah, pada tahun 1870 percobaan pembuatan foto berseri untuk membuat gambar bergerak. Jadi foto yang banyak gitu seri dan itu nanti dibuat untuk gambar bergerak gitu ya. Misalnya kalau bukan dengan foto, misalnya dengan kartun gitu ya, gambar kartun itu kan gambar yang berseri yang nanti ditampilkan dalam bentuk bergerak. Nah, pada tahun 1890-an, Thomas Edison mampu memproduksi film pendek komersial, yang mana dia sudah menyatukan antara audio dan visual. Gitu. Lalu, saat ini media gambar mulai banyak digunakan kembali dalam bentuk infografis, namun disebarkan dengan bantuan media sosial. Jadi, kalau dulu visual itu ya sebatas poster ditempel di dinas kesehatan. Poster ditempel di dinding-dinding jalan gitu ya. Mungkin kita bisa lihat misalnya ada konser apa itu
posternya ditempel tuh di dinding-dinding jalan gitu. Nah, sekarang mungkin pendekatannya sudah berbeda. Jadi poster itu masih digunakan, tapi penyebarannya itu tidak lagi dengan cara manual gitu, tapi dengan cara digital gitu, melalui internet. Nah, kita akan masuk ke jenis komunikasi masa selanjutnya, yaitu audiovisual. Tadi sudah dibahas sedikit bahwa akhir tahun 1800-an itu Thomas Edison itu sudah bisa membuat film pendek yang mana dia menggabungkan antara audio dan visual. Nah, setelah teknologi film itu ditemukan, teknologi televisi mulai dikembangkan. Jadi awalnya itu bentuknya tuh film, bukan TV gitu ya. Nah, pada tahun 1884 si Paul Nipkow menciptakan perangkat mekanik menyerupai televisi yang dapat memproyeksikan gambar visual. Nah, waktu itu yang ditampilkan yang pertama adalah film Felix the Cat. Nah, ini ada nanti kita nonton ya sebentar. Lalu pada tahun 1923 itu si Vladimir Zworykin mengembangkan teknologi yang merubah berkas sinyal menjadi sinyal elektronik. Nah, dikembangkan lagi ada yang disebut teknologi tabung pemecah gambar. Lalu pada tahun 1926, John Baird mengembangkan diska yang ditemukan Nipkow dan mampu mentransmisikan gambar bergerak secara langsung. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang mana pada akhirnya itu hasil akhirnya itu televisi yang kita kenal sekarang gitu ya. Tapi ini kalau saya pribadi tidak perlu dihafalkan, hanya tahu bahwa ada tahapan yang dilalui untuk bisa menciptakan televisi gitu ya, mulai dari dia proyeksi gambar visual, lalu berkas sinarnya dirubah ke sinyal elektronik sehingga bisa disiarkan gitu ya. Lalu ada tabung pemecah gambar, jadi dari sinyal itu ditampilkan lagi dalam bentuk gambar, lalu mentransmisikan gambar bergerak secara langsung. Nah, kalau di barat itu tahun 1940 sampai 1950 televisi mencapai puncak kejayaannya, dan pada tahun 1970 mulai tergeser TV kabel dan satelit. Nah, ini kalau di Indonesia mungkin lebih lambat ya. Jadi televisi itu masih sangat digemari, sekarang pun masih digemari, tapi memang masa kejayaannya tuh mungkin pada tahun 1900 sampai 2000-an awal ya. Setelah itu internet lebih banyak dan orang mungkin tidak lagi terlalu tertarik menonton televisi gitu. Dan di Indonesia sendiri yang menggunakan TV kabel dan satelit mungkin kalangannya terbatas gitu ya, nggak semua orang bisa mengakses itu. Nah, ini kita tonton dulu filmnya Felix the Cat. Nah, ini film yang pertama yang tadi dijelaskan gitu ya. Jadi dia masih hitam putih dan mungkin teksnya atau percakapannya tidak banyak gitu ya. Oke. Jadi itu tadi filmnya ya. Jadi filmnya masih sangat sederhana gitu ya. Jadi dia mengangkat tema tentang di musim yang sangat dingin gitu. Jadi dia mencari penghangat gitu ya. Jadi gimana caranya biar bisa hangat. Nah, mereka memunculkan komedinya itu dengan cara yang masih sangat sederhana gitu ya, masih receh banget. Jadi misalnya mencari kayu, dikiranya kayu ternyata belalai gajah gitu. Yang mungkin sekarang udah nggak itu ya, udah nggak masuk akal gitu ya, udah ketinggalan zaman banget gitu ya. Nah, itu memang zaman dulu masih dengan cara yang sangat sederhana seperti itu menyampaikan sebuah pesan. Nah, ya. Jadi ini adalah acara TV favorit pada masa 2000-an ya, 2000 ke atas gitu mungkin. Kun Sundok tuh 2013 kalau nggak salah. Ada Opera Van Java, reportase investigasi, Descendant of the Sun, Dahsyat, Ketika Cinta Bertasbih gitu ya. Jadi ini adalah acara-acara TV yang pada zamannya itu sangat hits gitu ya. Nah, mungkin teman-teman semua sudah ada beberapa yang sudah agak besar gitu ya, yang sudah tahu acara ini gitu ya.
Nanti kita akan jadikan ini bahan diskusi gitu. Jadi ini yang akan kita diskusikan nanti setelah sudah selesai menonton YouTube, kita akan mendiskusikan tayangan TV itu. Nah, berdasarkan materi topik 7, kelompokkan tayangan berdasarkan fungsinya. Jadi kemarin masih ingat ya, ada fungsi instruktif, ada fungsi yang diversi, ada fungsi yang lain-lain, nanti bisa dilihat di topik 7. Nah, tentukan dari masing-masing film yang tadi saya tampilkan atau tayangan yang saya tampilkan itu masuk ke fungsi yang mana. Lalu, analisislah dampak yang muncul di masyarakat dengan tingginya rating jumlah penonton tayangan tersebut. Jadi, kalau masih ingat, apa sih perubahan yang sangat signifikan di masyarakat akibat menonton tayangan itu gitu ya. Nah, ini akan kita laksanakan di sesi Google Meet setelah menonton YouTube. Oke, jadi itu nanti untuk diskusi, kita simpan dulu gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke KPI gitu ya. Jadi mungkin kita perlu sedikit mengenal tentang Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi kalau kita sering dengar kena teguran KPI gitu, terus atau acara itu diminta berhenti oleh KPI. Nah, sebenarnya KPI ini apa sih gitu? Jadi KPI itu fungsinya adalah mengawasi kegiatan penyiaran untuk menjalankan fungsi penyiaran yang sehat berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Jadi dia memastikan dua hal. Yang pertama diversity of content. Jadi dia tersedianya informasi yang beragam untuk publik. Jadi dia memastikan bahwa apa yang disiarkan di TV, televisi itu informasinya beragam gitu. Enggak cuma komedi terus atau dia berita-berita terus gitu. Jadi memastikan bahwa itu kontennya cukup banyak dan cukup beragam supaya masyarakat itu mendapatkan informasi yang beragam juga gitu, nggak cuma satu jenis saja. Lalu ada juga yang disebut diversity of ownership, jadi kepemilikan yang tidak terpusat. Nah, ini salah satunya itu kita mungkin sering dengar di media ya, terutama waktu pemilu kemarin misalnya, wala si tuh TV itu punyanya itu yang dia berkubu di mana. Lalu, wala ini punyanya siapa yang dia berkubu kemana. Nah, itu sebenarnya Komisi Penyiaran Indonesia itu punya fungsi untuk memastikan bahwa kepemilikan stasiun televisi itu tidak terpusat. Jadi tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang gitu ya, sehingga informasi yang beredar di masyarakat pada akhirnya tidak jadi objektif, dia jadi subjektif karena mengikuti kepentingannya orang yang memiliki stasiun penyiaran itu ya gitu. Jadi sebenarnya itu salah satu fungsinya Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi misalnya ada yang terlalu tendensius atau dia tidak berimbang, itu sebenarnya KPI punya peran untuk menetralisir gitu ya. Jadi seharusnya tidak seperti itu gitu. Apalagi kalau kepemilikannya itu terpusat. Jadi kita tahu bahwa sebagian besar grup penyiaran ini itu di bawahnya siapa gitu. Nah, itu termasuk kepemilikan stasiun penyiaran yang terpusat. Nah, memastikan bahwa media penyiaran bertindak secara independen dan adil itu juga fungsinya KPI. Jadi, seharusnya media itu bertindaknya adalah independen dan adil. Jadi, dia tidak dipengaruhi oleh kekuasaan satu pihak gitu ya, atau beberapa pihak. Dan adil, jadi benar-benar menyampaikannya itu secara adil, berimbang gitu. Lalu meregulasi konten penyiaran dan memberikan himbauan hingga sanksi. Jadi dia memastikan bahwa konten penyiarannya itu berkualitas dan memberikan himbauan hingga sanksi kalau memang ada pelanggaran gitu ya. Misalnya dulu ada yang akhirnya diberhentikan apa ya, saya lupa. Misalnya kayak Dasyat. Lalu ada Opera Van Java, seingat saya juga pernah dapat teguran dari KPI. Lalu ada yang beberapa tayangan juga dihentikan gitu ya, karena misalnya terlalu vulgar atau dia terlalu banyak mengandung pelecehan gitu, misalnya pelecehan fisik yang mana nggak baik kalau ditonton oleh anak-anak misalnya gitu, atau
dia film anak-anak tapi terlalu banyak menampilkan kekerasan misalnya, itu bisa juga mendapatkan teguran dari KPI. Nah, kita masuk ke internet dan media digital. Nah, ini adalah masa kita saat ini, itu dimana semuanya dari masa audio visual itu semuanya ditransformasikan dalam bentuk digital gitu ya. Nah, periode internet dan digital media dimulai pada tahun 1990. Media digital merubah data untuk dapat ditulis, dibaca, dan disimpan dalam bentuk kode numerik. Orang dapat membaca buku, mendengarkan radio, dan menonton tayangan televisi dari internet. Jadi, yang tadinya itu adalah media yang terpisah gitu ya. Nah, sekarang semuanya dari audio visual itu semuanya bisa diakses dari internet, bisa didigitalisasi gitu. Nah, internet adalah komunikasi dan informasi yang terdesentralisasi. Jadi, terdesentralisasi itu semua orang itu bisa bisa mengakses dan bisa mengunggah gitu. Jadi dia tidak bisa tidak bisa diatur sedemikian rupa oleh pusat seperti kalau kita menonton televisi. Kalau televisi kan kita diatur tuh. Jadi yang bisa disiarkan tuh ini gitu. Nah, kalau internet itu enggak. Jadi yang tersedia itu tidak terbatas dan kita bisa milih sendiri. Oh, saya lebih suka yang ini atau oh, saya pengen mengunggah ini kayak gitu. Nah, dia ditransmisikan dengan sinyal digital melalui kabel, saluran telepon, dan satelit gitu. Disiarkan kembali melalui server network, modem, dan prosesor komputer. Jadi dia ditransmisikan itu dikirimkan melalui kabel, saluran telepon, dan satelit, lalu setelah itu disiarkan kembali melalui server network. Jadi kita download atau kita streaming kayak gitu melalui komputer atau perangkat yang lain. Nah, ini ada sejarah perkembangan internet di dunia. Jadi awalnya itu tidak langsung jadi internet gitu ya. Jadi pertamanya itu Ethernet kalau tidak salah. Nah ini. Jadi yang bisa dilihat adalah pertama kali itu dia dikembangkan untuk mengirim surat menyurat secara elektronik gitu ya. Jadi ini pertama kali adanya email gitu. Lalu dia tahun 74 itu istilah internet muncul pertama kali, tapi waktu itu belum langsung bisa digunakan gitu ya. Lalu Ethernet dulu, jadi Ethernet itu antar device. Lalu protokol internet pertama kali dibuat tahun 82. Nah, tahun 91 itu baru pertama kalinya diluncurkan adanya www gitu ya. Jadi yang kita sekarang misalnya cari browsing ada World Wide Web gitu. Lalu di 93 itu pertama kalinya di dalam internet disiarkan sebuah broadcast radio. Jadi radio disiarkan melalui internet gitu. Lalu 94 itu online shopping mulai pertama dibuat. 99 itu MP3 dibuat. Lalu 2010 itu kru dari stasiun luar angkasa internasional menerima akses langsung terhadap internet. Jadi bisa sampai ke luar angkasa gitu ya, luar biasa. Lalu di 2011 itu mungkin pengguna internet itu sudah sangat banyak gitu ya, dan semua orang sudah familiar dengan internet gitu. Jadi kalau zaman saya, ini kita cerita aja ya. Jadi zaman saya kuliah tahun 2006 itu kalau KRS itu kita nggak punya akses ke internet. Jadi KRS-an itu harus di komputernya prodi, dan komputernya prodi itu komputer zaman jebot gitu yang benar-benar masih masih lama banget, yang bentuknya masih kotak kayak gitu dan lemot banget. Nah, itu harus antri gitu. Jadi karena internetnya harus lewat itu, kita harus antri gitu. Lalu di tahun 2009-2010 itu sudah mulai ada wifi di kampus gitu. Tapi sangat terbatas, jadi sangat lambat gitu. Jadi kita sudah mulai banyak yang pakai laptop gitu, tapi laptop masih besar-besar gitu. Lalu di 2010 akhir itu mulai banyak laptop kecil-kecil gitu, notebook yang bisa wifi gitu. Nah, tahun 2013 saya ambil S2 itu sudah mulai
internet itu sudah mulai lancar gitu ya, maksudnya mengakses internet tuh gampang, kuotanya juga kita wifi-nya tuh lancar gitu, terus apa namanya, nggak harus ke komputernya prodi gitu, jadi semua sistem kemahasiswaan, misalnya login ke perpus dan lain-lain itu pakai username dan password gitu, jadi udah nggak harus pakai komputer yang terkait sama kabelnya gitu. Nah itu sudah sangat mudah gitu. Nah apalagi sekarang sepertinya jarang ya yang masih mau pakai komputer gitu. Kalau nggak admin-admin kantor gitu, biasanya orang lebih suka pakai wifi gitu ya. Karena portable. Apalagi kalau sekarang di handphone sudah bisa tethering gitu ya. Kalau zaman saya dulu handphone belum bisa tethering, jadi benar-benar wifi itu ya dari kampus gitu, nggak bisa kita eh, apa dari HP gitu. Nah sekarang itu sebenarnya jauh lebih mudah dan lebih apa ya uh, semuanya itu terjangkau sebenarnya gitu. Nah, jadi kalau zaman saya dulu tuh masih mengalami misalnya kalau mau kirim SMS tuh kalau di dalam rumah nggak ada sinyal. Jadi kalau ngirim SMS ke temennya gitu tangannya keluar ke jendela gitu. Jadi dia nyari sinyal gitu masih mengalami kayak gitu. Kalau sekarang mungkin jarang ya yang kayak gitu. Ngirim yang ada ngirim WhatsApp gitu, nggak ada yang ngirim SMS dengan cara kayak gitu. Jadi sebenarnya sudah lebih mudah. Nah, dengan adanya internet ini, pola komunikasi kita juga berubah. Jadi, merubah paradigma old media menjadi new media yang lebih personal dan sosial, yang seperti saya ceritakan. Jadi, kalau old media itu, ditentukan dari pusat gitu ya, jadi dari televisinya tuh yang menentukan, "Oh, saya jam sekian nyiarin acara ini, kalau kamu mau nonton sinetron Tersanjung, kamu harus nonton jam 8 malam di stasiun ini," misalnya gitu. Nah, sekarang, era new media itu lebih personal dan sosial. Personal tuh maksudnya gimana? Maksudnya, mampu menyesuaikan kebutuhan keinginan orang per orang. Jadi nggak harus sama, misalnya saya mau nonton jam sekian mau nonton YouTube Sarah Wijayanto misalnya. Suami saya mau jam sekian nonton YouTube pengajian misalnya. Ya monggo-monggo aja itu personal gitu, nggak harus kayak dulu zaman nonton TV ya rebutan kalau misalnya bapak saya mau nonton tinju, ibu saya mau nonton sinetron ya akhirnya rebutan remote ya kan. Apalagi kalau anaknya mau nonton kartun, nah akhirnya TV-nya diganti-ganti. Habis tinju, sinetron, kartun, tinju, sinetron, kartun. Kalau hari Minggu tuh kejadian tuh kayak gitu dulu. Nah, membuat dan berbagi konten sesuai keinginan. Jadi kita nggak hanya bisa menonton, tapi kita juga bisa membuat konten gitu ya, sesuai keinginan kita. Mau nge-vlog kayak, mau bikin YouTube kayak, mau bikin Instagram story, Instagram live, boleh-boleh aja dan bisa gitu. Memiliki lingkungan media yang sifatnya personal. Maksudnya dia punya perangkat yang personal gitu. Jadi nggak harus kalau zaman dulu namanya siaran tuh harus di ruang siaran gitu. Ada banyak kamera terus harus di direct gitu ya. Nah kalau sekarang kan enggak. Kita bisa pakai HP gitu dimanapun yang mana perangkat itu personal punya kita sendiri gitu. Kita nggak harus menggunakan apa namanya ruangan khusus, alat-alat khusus kayak gitu. Nah, yang kedua sifatnya new media itu adalah lebih sosial, jadi menjangkau lebih banyak dan lebih luas ya, melalui sosial media. Jadi membagikan pengalaman pribadi ke media sosial. Membagikan informasi dan peristiwa ke khalayak luas dengan lebih mudah dan cepat. Jadi kalau zaman dulu namanya apa pesan tuh ya pesan berantai gitu. Bener-bener pesan berantai. Saya ke saya ke A ke B ke C kayak gitu. Nah, sekarang enggak. Dari satu kanal misalnya Instagram aja post semua orang udah bisa lihat gitu. Kita pasang di status WhatsApp semua orang bisa lihat gitu. Misalnya ada di sini gempa bumi semua orang statusnya WhatsApp langsung gempa gitu. Semua orang statusnya sama gitu. Nah, berarti memang sifatnya internet itu menjangkau lebih banyak dan lebih luas sehingga dengan adanya internet itu pola komunikasi kita otomatis berubah gitu. Nah, ini juga mempengaruhi bagaimana nanti kita akan menyesuaikan dengan edukasi gizi yang akan kita terapkan ke masyarakat gitu ya. Jadi ini pengantarnya dulu, nanti kita akan lanjut ke sana. Nah, sekarang kita mempelajari tentang internet dan public figure. Jadi internet itu menyebabkan pergeseran karakteristik public figure dan influencer. Jadi
karena semua orang punya kesempatan menjadi selebritis, misalnya jadi selebgram, YouTube kreator, TikTokers, yang mana kadang dia benar-benar tidak gimana ya, dia di poin kedua ini bisa dilihat. Jadi dia berubah dari berdasar prestasi dan kompetensi menjadi berdasar popularitas. Berdasarkan apakah dia viral atau enggak. Apakah dia itu jadi viral karena hedon misalnya kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu itu yang benar-benar jadi public figure itu ya karena dia punya track record. Jadi dia benar-benar dari nol, yang mana dia itu misalnya kayak Maudi ini, kita bisa lihat Maudi itu dia jadi Abang None Jakarta. Setelah itu dia jadi artis, maksudnya jadi membintangi sinetron. Dari sinetron dia jadi presenter dia naik gitu. Jadi dia jadi public figure itu ya benar-benar dari dia mulai dari Abang None gitu. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat gambar di bawahnya gitu. Ada mungkin public figure yang tidak punya apa ya, dia hanya bikin sensasi aja gitu. Dia nggak jelas prestasinya apa gitu, hanya saja karena dia bisa membuat konten yang viral, akhirnya jadi terkenal tuh, dia endorsannya banyak gitu. Kalau ingat ada public figure juga yang dia terkenal karena sebuah kasus, lalu dia itu karena saking terkenalnya, walaupun dia itu yang dibicarakan itu nggak jelas gitu, jadi dia terbang ke Amerika itu berapa jam, satuannya udah salah, kayak gitu, dan di tengah-tengah dia ngomong kayak gitu, di tengah-tengah dia mengklarifikasi, dia bilang, oh iya saya pakai lotion nyamuk merek X kayak gitu. Iya. Terus lah ini kontennya itu sebenarnya apa gitu? Apa yang mau dia sampaikan ke publik gitu. Nah, inilah yang perlu kita pahami bahwa masa digitalisasi itu membawa perubahan yang seperti itu gitu. Jadi uh, orang yang menjadi public figure, orang yang terkenal itu bukan lagi semata-mata karena dia itu punya prestasi, bukan karena dia kompetensi, misalnya dia dokter yang dipercaya atau apa, tapi ya asal dia viral aja, asal dia terkenal aja gitu, dan mungkin followernya banyak gitu. Nah, semakin populer, semakin besar pengaruhnya terhadap masyarakat, semakin banyak diikuti. Kita tahu bahwa banyak sekali ya kasus seperti ini. Jadi misalnya dia ada seorang artis yang sebenarnya dia tidak punya basic gizi, tidak punya basic kesehatan, tapi dia mencoba misalnya kayak MPASI-nya dimulai sebelum 6 bulan, terus dia umumkan itu di masyarakat. Terus akhirnya masyarakat menganggap bahwa loh, anaknya artis itu aja nggak apa-apa dikasih MPASI sebelum 6 bulan. Akhirnya yang ikut banyak gitu. Padahal MPASI sebelum 6 bulan itu benar-benar harus berdasarkan saran dokter, kalau ada indikasi diperbolehkan. Jadi bukan hanya keputusannya ibunya aja gitu. Oh, anak saya mau tak kasih MPASI sebelum 6 bulan, kayak gitu. Jadi benar-benar ada pertimbangan matang yang harus diambil oleh ibunya dan didampingi oleh tenaga kesehatan, kenapa dia harus mulai sebelum usia 6 bulan. Karena pada umumnya, normalnya anak itu akan mulai MPASI di usia 6 bulan gitu. Nah, lalu gesernya itu justru ke arah prinsip ekonomi. Banyaknya konten tidak mendidik, yang minim value tapi viral. Misalnya, ya kita tahu ada yang mengaku hamil, kayak gitu, tiba-tiba hamil, perutnya sebesar itu, dan banyak orang yang menikmati itu gitu. Saya sampai kadang heran, yang ditonton tuh apa gitu, sampai konten seperti itu tuh bisa diterima sangat luas oleh masyarakat gitu, dan itu ratingnya tinggi gitu. Padahal sebenarnya kalau kita menjadi penonton yang bijak itu ketika kita tahu bahwa itu tuh tidak ada kontennya, tuh nggak ada value-nya gitu, nggak ada value-nya, kita mau nonton apa dari tontonan itu, ya udah abaikan aja, scroll skip gitu, supaya mereka semakin tidak terkenal gitu. Kita harus cerdas juga gitu. Nah, jadi memang arahnya karena kita tahu bahwa kalau viral, misalnya di YouTube jam tontonnya tinggi, atau di Instagram yang nonton banyak, akhirnya dia akan dapat endorse dari situ, atau dia akan dapat bayaran dari YouTube gitu. Nah, sehingga mereka memanfaatkan ini hanya untuk terkenal tanpa memperhatikan apakah ini punya manfaat ke publik gitu. Kalau zaman dulu itu yang namanya public figure itu ya
benar-benar menampilkan tayangan yang ada maksudnya gitu. Maksudnya misalnya talk show tentang parenting kayak gitu. Zaman saya kuliah, zaman saya sekolah itu masih banyak banget kayak gitu talk show kayak gitu. Nah, kalau sekarang itu lebih banyak ke kayak komedi, kayak orang ketawa-ketawa, kayak orang tuh saling menghina fisik ya. Itu tadi demi rating gitu. Jadi sangat disayangkan gitu ya bergesernya ke sana gitu. Bukan semakin berkualitas tapi semakin eh, berdasarkan rating supaya bisa mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Nah, apakah edukasi masyarakat melalui public figure dan influencer itu efektif gitu dan apakah itu memang membawa dampak yang positif atau negatif gitu. Nah, kita akan bahas gitu ya. Jadi yang pertama, memang ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positifnya dengan menggunakan influencer atau public figure itu menyebarluaskan materi edukasi itu secara lebih luas. Jadi kita masih ingat waktu Presiden Joko Widodo memanggil influencer ke istana untuk menjadi duta vaksin gitu ya dengan cara nanti para influencer ini akan mendapatkan jatah pertama kali vaksin gitu ya. Jadi vaksin pertama kali diedarkan, mereka akan divaksin, lalu nanti akan disebarkan ke masyarakat melalui media sosial mereka sehingga masyarakat atensinya dan sikapnya itu lebih tertarik untuk ikut vaksin gitu. Nah, yang kedua dampak positifnya adalah perubahan sikap masyarakat lebih cepat dan luas. Jadi contohnya adalah jadi waktu pertama kali pandemi itu sangat susah untuk mengkondisikan masyarakat untuk bisa di rumah saja karena pertama masyarakat belum terlalu paham apa itu COVID dan merasa bahwa kenapa saya harus seperti ini gitu. Biasanya kayak gini juga nggak apa-apa gitu. Nah, waktu itu kalau saya tidak salah Najwa Shihab itu membuat video dan video itu di-share ribuan kali oleh orang baik itu di WhatsApp group atau juga di Instagram di repost-repost gitu. Dia menjelaskan tentang di rumah aja. Jadi dia menggalakkan di rumah aja gitu. Jadi membuat sebuah narasi yang mengajak masyarakat untuk di rumah saja gitu dan itu menjangkau sangat banyak gitu. Dan dengan banyaknya orang yang men-share itu berarti dia telah menginfluence banyak sekali masyarakat untuk lebih sadar bahwa oh ya memang saat pandemi ini kita harus lebih banyak di rumah saja untuk keamanan. Gitu. Nah, dampak positifnya yang ketiga terdapat banyak sumber yang dapat digunakan sebagai perbandingan dan memperkaya informasi. Jadi dengan banyaknya public figure atau influencer yang mau memberikan edukasi, itu dampak positifnya adalah kita bisa semakin kaya akan informasi. Jadi misalnya kita nonton dari Dokter Tirta, oh Dokter Tirta tuh menyampaikannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, mungkin ada yang tidak dijelaskan dengan baik oleh Dokter Tirta. Lalu kita nonton di akun Instagram yang lain, misalnya Dokter Adam Prabata. Nah, itu banyak sekali info tentang COVID yang mana dia lebih detail, misalnya nggak cuma narasi, tapi dia memang ada datanya gitu. Nah, itu membuat kita semakin kaya gitu ya, dengan semakin banyaknya influencer yang mau mengedukasi. Tapi ada juga dampak negatifnya. Kalau informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, misalnya ada influencer yang dia tidak percaya COVID waktu itu heboh ya. Lalu dia tidak mau mengenakan masker. Lalu followernya juga merasa lah iyalah orang itu aja dia nggak pakai masker nggak apa-apa gitu. Nah itulah yang dampak negatifnya kalau ada yang memberi contoh tidak baik, nah akan banyak yang mengikuti saran orang yang memberi contoh tidak baik tersebut. Nah, influencer itu tidak selalu kompeten dalam konten edukasinya. Nah, kasus perseteruan tentang krim perawatan wajah artis dan dokter karena krim perawatan wajah artis dianggap berbahaya oleh dokter karena mengandung merkuri, si artis itu tidak terima gitu. Karena dinilai bahwa saya ya pokoknya intinya adalah dia tidak terima bahwa apa yang diiklankannya itu dianggap berbahaya gitu. Nah, padahal
si artis itu secara kompetensi dia tidak menguasai kompetensi ilmu keamanan kosmetik. Ya wallahu alam ya, saya juga nggak memihak, tapi ada banyak kasus seperti ini gitu. Jadi artis yang merasa ya seperti yang saya contohkan tadi, misalnya ada artis yang menyampaikan tentang MPASI dini gitu, padahal sebenarnya dia tidak kompeten untuk membahas tentang itu gitu. Kapan indikasi anak itu boleh MPASI awal, kapan MPASI-nya itu tetap harus 6 bulan misalnya gitu. Nah itu kalau dia tidak kompeten, maka justru konten yang disampaikan itu bisa jadi membawa dampak buruk ke masyarakat gitu. Baik, ini adalah yang terakhir, ini tentang komunikasi massa dalam gizi dan kesehatan. Jadi transformasi pendidikan gizi dan kesehatan, kalau zaman dulu itu semuanya face to face, jadi misalnya kayak kita ke posyandu ngobrol sama kadernya, atau kader memberi penyuluhan ke masyarakat, atau kita ketemu sama dokter, kita ketemu sama bidan, semuanya dilakukan secara face to face gitu ya. Nah, dengan perkembangan teknologi akhirnya dia ditambah dengan media cetak dan elektronik. Jadi mulai komunikasinya itu juga dengan poster misalnya, atau dengan majalah kesehatan, majalah ibu dan bayi, buku KIA seperti itu. Jadi bukan hanya yang disampaikan langsung oleh bidannya, oleh ahli gizinya, tapi juga dari media-media yang membantu. Nah, zaman sekarang ini bukan hanya melalui media cetak dan elektronik, tapi juga melalui internet dan sosial media. Jadi tidak terbatas hanya yang dicetak, ditempel kalau dulu itu ada space public gitu ya, yang mana dia bisa diberikan informasi tentang misalnya poster-poster kesehatan ditempel di situ, koran itu juga bisa ditempel di situ gitu. Nah, sekarang kita masing-masing punya halaman sosial media kita sendiri yang mana bisa dijadikan lahan pendidikan gizi dan kesehatan. Beberapa organisasi juga seperti Kemenkes, Persagi itu biasanya punya gitu, yang kita bisa akses. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, face to face itu adalah dilakukan langsung antara nakes kader kepada masyarakat. Dapat melalui konseling, konsultasi, atau penyuluhan. Biasanya dilakukan di pusat pelayanan kesehatan, posyandu, atau arisan. Jadi kalau arisan itu biasanya juga ada kader yang mengisi gitu ya, tentang kesehatan keluarga, tentang mendidik anak, dan lain-lain. Nah, biasanya sifatnya dia interpersonal, kelompok, dan publik, tapi tidak massa gitu ya. Jadi hanya di kelompok tertentu gitu. Nah, kalau media cetak dan elektronik ini misalnya dengan poster, buku seperti itu. Nah, elektronik itu bisa juga dengan iklan layanan masyarakat di televisi gitu ya. Dia perkembangan dari sistem face to face. Jadi yang face to face itu masih dilakukan tapi dikembangkan gitu. Nah, kalau sudah melalui media cetak dan elektronik, itu sifatnya adalah komunikasi massa. Dia bisa melalui poster, melalui baliho, dan iklan layanan masyarakat. Ya, nah ini kita bisa menonton contoh iklan layanan masyarakat yang zaman dahulu tuh disiarkan melalui TV gitu ya. Nah, sekarang masih banyak, tapi biasanya disiarkan di puskesmas-puskesmas, TV puskesmas. Anak Indonesia harus bebas polio dan terlindungi dari penyakit campak. Bawa bayi dan balita Anda ke pos pelayanan imunisasi, baik yang belum diimunisasi maupun yang sudah diimunisasi. Imunisasi adalah hak anak, apalagi vaksinnya buatan Indonesia. Imunisasi aman bagi anak yang sedang demam ataupun batuk pilek. Pastikan bayi dan balita kita mendapatkan imunisasi. Nah, ini adalah iklan layanan masyarakat yang dulu disiarkan di televisi ya, tahun 2011 gitu ya. Jadi masih sangat sederhana juga gitu sifat pesannya, karena dia syuting, benar-benar orang di syuting gitu. Nah, ini saya berikan contoh internet dan sosial media. Jadi kalau tadi yang media cetak dan elektronik, ini yang sekarang disiarkan melalui internet gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya.
yang ada di YouTube. Air kehidupan dari Ibu karunia yang kuasa untuk keluarga demi kebaikan semua. Bayi tumbuh sempurna, aman dari virus, kuman dan banyak penyakit jahat lainnya. Tumbuh sehat, pintar, cerdas dan membahagiakan. Saatnya menyusui, waktu terindah ibu dan bayi. Ibu sehat dan bahagia, bayi sehat tumbuh sempurna, keluarga gembira. ASI eksklusif 6 bulan agar bayi sehat. ASI dan makanan pendamping sepanjang 2 tahun lebih untuk anak hebat. ASI tak tergantikan, menyusui diutamakan. ASI tak tergantikan, menyusui diutamakan. Menyusui diutamakan. Ya, ini adalah iklan layanan masyarakat besutan dari Kemenkes dan UNICEF gitu ya. Jadi kalau bisa dilihat semakin kesini itu semakin interaktif gitu ya. Maksudnya gambarnya itu nggak hanya orang di syuting, tapi sudah bisa menggunakan animasi yang bergerak gitu. Jadi lebih engage gitu ke masyarakat ketika menontonnya gitu. Nah, ini ada juga yang dengan TikTok gitu ya. Jadi kalau tadi kan dia dari yang dari institusi yang resmi gitu ya, jadi dari organisasi gitu. Nah, mengeluarkan konten yang dia maksudnya sifatnya benar-benar sudah terstruktur dan sudah dikemas dengan sangat baik gitu. Nah, ini ada di internet dan sosial media yang saat ini juga sedang booming gitu ya. Dia membuat konten dengan Instagram Story, Instagram Live atau TikTok gitu. Dia yang mana kontennya itu lebih bebas dan ringan, jadi nggak penyampaiannya itu lebih santai dan lebih mudah diterima oleh masyarakat gitu. Misalnya dengan TikTok kan dia joget-joget, tapi ada yang disampaikan gitu. Nah, kita lihat ya yang ini. Tarik ses, semongko. Ya, oke. Nah, itu tadi yang konten yang dibuat dengan TikTok gitu. Nah, menurut teman-teman semua, mana yang lebih mudah dipahami gitu, lebih membuat kita tertarik untuk menonton dan lebih membuat kita ingat apa yang disampaikan gitu, lebih masuk ke ingatan kita. Nah, ini menurut penelitian bagaimana efektivitas edukasi kesehatan melalui sosial media. Jadi ini adalah systematic review dari systematic review. Jadi kalau penelitian itu systematic review itu sudah paling tinggi ya derajatnya. Jadi dia mereview berbagai jenis penelitian pada sebuah topik tertentu. Nah, ini biasanya yang bisa melakukan ahli gitu, sudah expert gitu di penelitian baru bisa melakukan ini. Nah, ini justru systematic review dari systematic review. Jadi dia mereview lagi dari hasil review gitu. Dia mempelajari dampak positif dan negatif penggunaan sosial media pada domain kesehatan masyarakat dan kedokteran. Nah, ini saya rangkum sedikit. Jadi dampak positifnya itu ada peningkatan keterikatan pasien dengan menggunakan platform media sosial. Jadi misalnya ada sekelompok pasien diabetes yang dia diminta untuk ikut di grup Facebook gitu ya. Nah, itu
dia lebih terikat, maksudnya dia sangat tertarik untuk berbagi info di situ gitu. Dia bisa saling bertukar pengalaman. Lalu juga memberikan support emosional, jaringan sosial yang lebih kuat dan mengurangi kecemasan dan stigma, karena di sana dia bertemu dengan orang-orang yang mengalami pengalaman serupa, sehingga bagi dia lebih mudah untuk menerima kondisinya gitu. Lalu perubahan perilaku kesehatan ke arah yang lebih sehat. Jadi dengan dia terpapar media sosial yang mana berisi konten kesehatan, itu biasanya mengarahkan orang untuk berperilaku kesehatan yang lebih sehat. Lalu juga bagi tenaga kesehatan dapat menjadi media belajar antar tenaga kesehatan. Jadi misalnya ada tenaga kesehatan satu yang bikin konten, orang lain bisa belajar, oh seperti itu ya gitu. Misalnya kayak ya tadi saya ceritakan misalnya dengan Dr. Tirta, Dr. Adam Prabata, atau Dr. Tan Setien yang tentang MPASI, itu kita bisa belajar gitu ya. Oh ternyata mereka lebih expert di sini, dan menurut pengalaman mereka dalam menerapkan ilmunya itu seperti ini, tantangannya seperti ini. Nah itu sebagai sama-sama tenaga kesehatan itu kita bisa belajar. Tapi ada juga dampak negatifnya. Meningkatnya perilaku berisiko, emosi negatif yang disebarkan. Jadi misalnya kalau ada orang yang sakit kanker, lalu ada orang yang dia menceritakan bahwa saya tuh di kemo tuh rambutnya rontok, nggak bisa makan, kayak gini, saya stres sekali dengan kemo. Akhirnya orang yang membaca itu merasa bahwa wah kemo nih ngeri nih, ya udahlah nggak usah pakai medis, kita pakai yang tradisional aja, yang alternatif aja. Nah itu menjadi emosi negatif yang disebarkan, jadi membuat orang lain juga merasa takut. Lalu ada kualitas informasi yang buruk, misalnya saran medis dan klaim yang salah, misinformasi, dan berita bohong. Ini banyak sekali ditemukan. Misalnya seperti ada ibu yang yang mengalami baby blues syndrome gitu. Lalu setelah itu dia sudah depresi. Belum sih, baby blues syndrome itu belum sampai ke depresi, tapi dia sudah ada stres gitu ya. Nah, di media sosial dia menceritakan itu, dan dari orang-orang di sekitarnya justru diberikan informasi yang salah. Misalnya, wah itu karena kurang dekat sama Allah tuh gitu. Seharusnya kamu kan punya Allah. Jadi nggak mungkin kamu akan depresi kalau kamu tuh punya Allah gitu. Loh itu tuh bukan karena Allah gitu. Itu misinformasi gitu. Karena itu adalah gangguan psikologi gitu yang harus dibantu, bukan dengan cara meningkatkan keimanan kita. Dia percaya sama Allah, hanya saja dia tidak bisa tidak tahu caranya meregulasi emosinya dia gitu. Kenapa saya seperti ini, saya harus bagaimana, dia nggak tahu. Nah itu yang harus kita bantu gitu, bukan dengan cara memberikan toxic positivity. Jadi kayaknya tuh memberikan saran yang baik, tapi sebenarnya itu menjerumuskan gitu, karena bukan itu yang dia butuhkan gitu. Nah, juga ada isu kesehatan mental remaja, bullying, pelecehan. Jadi misalnya kayak ada orang yang di media sosial, misalnya ada sebuah konten psikologi gitu ya, ahli psikologi membuat konten, lalu ada yang komen, dok saya juga mengalami seperti itu, jadi saya merasa bahwa seperti ini. Nah, akhirnya netizen tuh bukannya berempati, malah menyerang gitu ya, misalnya kayak ya itu kamu aja tuh yang kayak gitu digede-gedein, misalnya masalah itu dibesar-besarin, ya semua orang yang pernah ngalami putus cinta tapi nggak kayak kamu misalnya itu. Nah akhirnya dia curhat di media sosial, harapannya mendapatkan edukasi, tapi akhirnya malah berakhir dengan dia tidak bisa mendapatkan bantuan yang dia inginkan, malah dia mendapatkan dibully gitu ya dengan masalahnya gitu. Apalagi dengan isu privasi, kerahasiaan, reliabilitas informasi. Nah, misalnya kerahasiaan itu tadi, misalnya dia menceritakan masalahnya di media sosial, otomatis orang akan tahu kalau dia mengidap penyakit misalnya. Nah, itu sebenarnya di dunia kedokteran itu sangat dilindungi. Nah, kalau di media sosial kita tidak bisa menjamin gitu. Misalnya kayak di satu rubrik
dokter menjelaskan tentang apa namanya pasangan yang mengalami maksudnya wanita yang mengalami PCOS akan lebih sulit hamil misalnya. Lalu ada ibu yang menjelaskan bahwa iya dok saya mengalami PCOS. Nah ternyata ada tuh tetangganya lihat sama-sama follow dokter itu terus baca oh ternyata si ibu itu punya PCOS. Nah terus dia cerita sama tetangga yang lain ternyata tuh si ibu A itu nggak bisa hamil karena dia punya PCOS. Nah itulah dimana media sosial itu tidak bisa menjamin kerahasiaan atau privasi seseorang. Padahal yang seharusnya itu kalau di dunia kedokteran itu sangat dilindungi dan jangan sampai orang lain yang tidak punya kepentingan terhadap akses informasi itu bisa melihat gitu. Jadi itu adalah dampak negatifnya ya. Jadi pertama meningkatnya perilaku beresiko, isu kesehatan mental remaja, lalu isu privasi, kerahasiaan dan reliabilitas. Nah, emosi negatif yang disebarkan saya pengen menambahkan sedikit itu termasuk ketika bunuh diri gitu ya. Jadi misalnya kayak ketika kita melihat artis-artis melakukan bunuh diri karena merasa depresi atau apa gitu, itu juga merupakan emosi negatif yang disebarkan. Jadi bisa saja kita merasa bahwa oh kita juga merasa seperti itu gitu. Akhirnya oh berarti nggak apa-apa tuh aku bunuh diri, itu adalah cara untuk menyelesaikan masalahku gitu. Nah itulah yang dikhawatirkan gitu. Padahal bunuh diri itu bukan sebuah jalan keluar gitu. Bunuh diri itu cara kita lari dari masalah ke masalah yang lain gitu. Karena dengan bunuh diri itu kita punya keluarga yang ditinggalkan dengan kesedihan yang sangat mendalam gitu, merasa bahwa lah seharusnya aku bisa bantu dia, kenapa dia akhirnya memutuskan seperti itu. Banyak yang kehilangan, teman-teman terdekat juga kayak gitu. Lalu kita sebagai umat muslim juga punya tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah tidak mengampuni orang-orang yang membunuh diri mereka sendiri, menzalimi diri mereka sendiri. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini referensi saya dengan ini referensi utamanya, tapi ada beberapa yang saya kembangkan termasuk tadi dengan adanya penelitian. Nah, selanjutnya untuk hari ini nanti kita akan lanjut dengan diskusi dan nanti ada tugas gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.